Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar satu konsep yang kayaknya sih simple, tapi ternyata rumit banget. Konsep itu adalah pasar. Apa sih sebenarnya arti kata yang kita pakai hampir setiap hari ini? Yuk kita mulai dari yang paling gampang dulu. Dari gambaran yang paling umum di kepala kita. Coba deh, pejamkan mata sebentar. Dengar kata pasar, pasti yang kebayang itu tempat yang rame, kan? Penuh penjual yang teriak-teriak, orang tawar-menawar, sama wangi buah-buahan seger. Gambaran itu ya nggak salah sama sekali. Tapi, itu baru kulitnya doang. Di belakangnya, dunia pasar itu jauh lebih luas dan kompleks dari itu. Nah, ini dia definisi paling dasarnya. Sebuah tempat atau mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli buat transaksi. Simpel kan? Tapi jangan berhenti di sini. Justru dari definisi sederhana inilah, kita akan buka satu persatu lapisan yang mungkin bakal mengubah cara pandang kamu soal dunia ekonomi. Yuk, kita kupas lapisan pertamanya, bedanya pasar yang bisa kita datengin langsung secara fisik sama pasar yang adanya di ujung jari kita. Oke, di satu sisi kita punya pasar konkret. Ini yang kita bayangin tadi, tempat di mana ada interaksi fisik. Tapi coba lihat sisi satunya, pasar abstrak. Ini dia dunia kita sekarang, belanja online, main saham, bahkan sekedar pesan ojek online. Nggak ada tuh ketemu muka langsung, tapi disinilah triliunan rupiah pindah tangan setiap detiknya. Pergeseran ke pasar abstrak ini bisa dibilang salah satu perubahan ekonomi paling gede di zaman kita. Selain soal wujudnya, apa lagi sih yang bedain satu pasar dengan yang lain? Ternyata jawabannya ada di waktu dan ruang. Mari kita lihat seberapa jauh dan seberapa sering pasar itu beroperasi. Coba deh perhatikan betapa bedanya skala mereka. Mulai dari pasar kaget mingguan di komplek perumahan, sampai pasar minyak dunia yang nggak pernah tidur dan harganya bisa ngaruh ke bensin yang kita isi di pom bensin dekat rumah. Ini nunjukin kalau pasar itu bisa sangat-sangat lokal dan cuma sebentar, atau bisa juga global dan permanen. Dimensi waktu dan ruang inilah yang nentuin seberapa besar dampaknya buat hidup kita. Oke, dari tadi kan kita ngomongin soal barang yang kita beli. Nah, sekarang coba kita balik sudut pandangnya. Gimana dengan apa yang kita tawarkan supaya semua barang itu bisa dibuat? Nah, ini bedanya penting banget. Waktu kita beli makanan atau baju, kita lagi ada di pasar barang konsumsi. Tapi di balik layar ada yang namanya pasar faktor produksi. Disinilah perusahaan-perusahaan nyari bahan baku ekonomi, tenaga kerja kita, modal, dan sumber daya alam. Jadi artinya apa? Waktu kamu lagi nyari kerja, kamu tuh sebenarnya lagi menjual keahlianmu di pasar tenaga kerja. Kita semua sadar atau enggak adalah pemain di kedua pasar ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dasar, paling inti, yaitu aturan main yang nggak kelihatan, yang nentuin siapa menang dan siapa kalah di dalam sebuah pasar. Coba deh, anggap empat ini sebagai aturan main yang beda-beda di sebuah game. Apakah pemainnya banyak banget atau cuma satu? Seberapa gampang pemain baru bisa masuk dan ikutan? Nah, aturan-aturan inilah yang secara langsung nentuin harga yang kamu bayar di kasir, pilihan merek yang kamu lihat di rak toko, dan bahkan kualitas layanan yang kamu terima. Jadi, setelah kita bongkar semua jenis-jenis pasar ini, apa sih artinya semua ini buat kita sehari-hari? Yuk kita coba sambungkan semuanya. Poin paling utamanya sebetulnya ini, semua yang kita bahas ini bukan sekedar teori di buku pelajaran. Ini adalah peta dunia ekonomi yang kamu jalani setiap hari. Mulai dari kopi yang kamu beli pagi ini sampai pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang, setiap tindakanmu itu adalah bentuk partisipasi dalam salah satu jenis pasar yang udah kita bahas tadi. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua jenis pasar yang tadi kita bahas, yang nyata, yang maya, yang harian, global, pasar konsumsi, sampai pasar tenaga kerja, coba pikirin deh, pasar mana yang punya dampak paling besar dalam rutinitas harianmu? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget sendiri.